Kalau orang itu berinfak membelikan beras, itu dia sebenarnya membantu tiga pihak. Pihak petani yang nanam, mustahik yang punya zatmat, dan mustahik yang diberikan sembako beras itu. Bahwa Basnas itu bisa mengentaskan kemiskinan itu tidak mungkin bisa mengentaskan. Hilangkan. Dikurangi bisa, dikurangi. Tapi kalau dihilangkan, nanti ibadah zakat dan infaknya jadi nggak bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Anda sedang menyaksikan program Alternatif Academy yang insya Allah menginspirasi dan mengedukasi. Bersama saya Dini Okta, program ini bisa disaksikan di YouTube channel kita, Alternatif Talks. Silakan di-subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Muhammad Syafiq, Pak, ya dari Basnas Kutai Kartanegara, Pak ya. Kartanegara, betul. Jadi Pak, bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa gimana? Sehat-sehat. Iya, sehat, alhamdulillah. Tadi udah makan siang atau belum Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah, baik. Baik Bapak. Mungkin siang hari ini topik kita sangat menarik Pak. Apa itu Basnas? Ya. Pak ya. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di rumah maupun di studio masih bingung nih. Apa itu kepanjangan dari Basnas? Terus biografi tentang Basnas itu apa aja? Mungkin bisa aja sedikit Pak. Tapi sebelum menjelaskan itu, bolehkah kita perkenalan dulu Pak? Oh, boleh. Bapak siapa gitu ya kan? Kata orang tak kenal maka tak sayang. Betul. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, nama saya Muhammad Syafiq Afisena. Ya. Kebetulan diberikan amanah sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-2027. Ya. Jadi saya akan mulai dari Basnas. Siap Bapak. Basnas itu singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional itu menurut regulasi yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama kalau di pusat. Kemudian kalau untuk di provinsi itu bertanggung jawab pada Basnas RI dan kepada gubernur. Kalau kami yang di Basnas daerah, kabupaten, itu bertanggung jawab pada bupati dan kepada Basnas provinsi. Jadi yang di sini perlu saya tekankan adalah bahwa Basnas itu lembaga pemerintah. Makanya lambangnya adalah Garuda. Ini yang kadang masih disalah artikan. Disalah pahami bahwa Basnas itu dianggap lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Padahal Basnas adalah lembaga pemerintah. Nah, sejarah Basnas sendiri itu ternyata kalau kami pelajari mulai dari tahun 1967. Sejak sesudah Indonesia merdeka, ternyata tahun 1967 itu ada draft RUU tentang zakat 1967 diajukan kepada legislatif, akan tapi masih ditolak. Dari penolakan itu kemudian ada 11 tokoh nasional yang berkumpul akhirnya menginisiasi berdirinya Badan Amil Zakat Infak Sodaqoh. Tapi masih terbatas di DKI. Akhirnya di DKI tahun 1968 itu justru lebih dahulu sudah berdiri Basis DKI. Nah, baru di tahun 1999 kemudian muncullah undang-undang tentang pengelolaan zakat yang secara resmi. Jadi
tahap milestone-nya itu 99 ada undang-undang, kemudian di 2021 baru ada istilah Basnas. Sesuai dengan Kepres nomor 8 tahun 2001. Jadi Basnas itu mulai ada kata Basnas itu di tahun 2001. Di situ periode pengurusannya adalah 2001-2003. Ketua umumnya waktu itu Pak Ahmad Subianto. Itu yang di nasional. Nah, setelah dalam perjalanannya ternyata undang-undang nomor yang tahun 99 itu sudah kurang bisa menyelesaikan perkembangan zaman, akhirnya diperbaharui di tahun 2011. 2011 perbaruan undang-undang tentangnya tetap. Jadi tahun 2011 itu nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, kalau di 99 struktur organisasi Basnas itu ada Basnas nasional, ada provinsi, kabupaten sampai kecamatan. Nah, di 2011 itu hanya sampai kabupaten. Seperti sekarang ini kami memakai undang-undang yang nomor 23 2011. Penyebutannya semua Basnas dari nasional sampai kabupaten, hanya Basnas RI, Basnas provinsi, dan Basnas kabupaten kota. Nah, dari sisi struktur Basnas RI itu ada 11 komisioner. Tapi kalau Basnas provinsi dan Basnas kabupaten itu hanya ada 5 komisioner. 1 ketua dan 4 wakil ketua. Bidang 1 itu adalah pengumpulan, bidang 2 itu adalah pendistribusian, bidang 3 itu perencanaan keuangan dan pelaporan, serta bidang 4 itu administrasi, SDM dan umum. Gambaran Basnas sekarang itu begitu itu. Nah, seperti di Kukar sekarang itu posisi kami itu adalah pimpinan komisioner periode 2022-2027. Jadi ada ketua, saya sebagai ketua, ada wakil ketua bidang 1, namanya Ustadz Muhammad Zain, kemudian wakil ketua 2 bidang pendistribusian Ustazah Wiwi Ngeranti, mungkin kenal. Dosen, iya, saya kenal Pak Wiwi. Terus wakil ketua 3 itu Ustadz Ahmad Zubaidi, dan wakil ketua 4 itu Ustadz Sarjono. Itu Basnas di Kukar sekarang ini. Pak, ya? Yeah. Program kerjanya Pak kalau boleh tahu? Jadi program kerja di Basnas itu dari nasional sampai kabupaten kota sama. Ya, kenapa? Karena sebagai lembaga pemerintah, maka visi misi Basnas dari pusat sampai kabupaten itu harus di-inline-kan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi programnya itu hanya 5 secara umum. Yang pertama biasa disebut dengan program sosial kemanusiaan. Biasanya disebut dengan program peduli. Kalau di Kukar jadi Kukar Peduli. Kukar Peduli. Ya. Yang kedua itu terkait dengan kesehatan. Nah, biasanya disebut dengan Kukar Sehat. Ya. Kalau nanti lain daerah ya daerah mana sehat. Kemudian yang ketiga adalah Kukar Cerdas. Ini kaitannya dengan pendidikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah Kukar Makmur, terkait dengan ekonomi. Ya. Kemudian yang kelima itu Kukar Takwa, terkait dengan dakwah dan advokasi umat Islam. Jadi seluruh kabupaten kota, provinsi maupun se-Indonesia itu programnya ya 5 itu saja. Nanti akan di breakdown masing-masing sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin secara umumnya 5 itu Pak ya. Betul. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin saya mau ucapin selamat datang dulu nih buat teman-teman yang ada di studio, teman-teman yang dari berbagai media di Kota Kartanegara, yang gak kalah pentingnya juga. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor pada hari ini di PT Mahakam Gerbang Raja Migas, yang mana udah memfasilitasi kita pada hari ini. Baik pemirsa, mungkin kita akan langsung aja Pak masuk ke tema kita, yaitu peran Basnas
Kutai Kartanegara dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, seperti itu Pak. Apa yang pertama-tama yang dilakukan dan juga bagaimana sih Pak langkah-langkah selanjutnya? Ya, tugas pokok Basnas itu secara garis besar kan sebenarnya dua saja. Mengumpulkan uang, zakat, infak, sedekah, kemudian menyalurkan uang. Nah, dalam menyalurkan itu ada dua. Yang satu namanya pendistribusian, maksudnya pendistribusian itu uang atau barang yang disalurkan langsung dan tidak ada perputarannya. Yang kedua ada pendayagunaan. Nah, pengentasan kemiskinan itu ada di pendayagunaan. Nah, pendayagunaan itu biasanya masuk ke program tadi itu ada di program pendidikan dan atau kukar cerdas dan kukar makmur. Nah, disitulah biasanya yang masuk di dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita ngomong pengentasan kemiskinan sebagai lembaga pemerintah, kami memang sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan hampir semua dinas dan badan di pemerintah Kabupaten Kukar. Jadi kalau kita ngomong kemiskinan, berarti data kami itu data kemiskinan. Mulainya dari situ. Kami ngambil data itu bermacam-macam, Pak. Mulai dari data di TKS, yang kami akses dari, kalau di Pemda itu ada yang namanya RBPK, Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Kemudian yang terakhir ada penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dan yang terakhir ada Reksosek, registrasi sosial ekonomi survei yang diadakan oleh BPS karena itu ya. Data-data itulah yang kami ambil dari awal dulu. Nah, hanya saya declare saja di sini karena di Pemda juga sudah menjadi rahasia umum. Ternyata data-data kayak di TKS itu di lapangan tidak semuanya valid. Hasil survei atau verifikasi kecil-kecilan dari beberapa teman, bahkan biasnya bisa sampai 30%. Gitu Pak ya. Makanya walaupun kami punya data-data tersebut, kami pasti lakukan asesmen ke lapangan. Apakah benar keluarga KKA itu betul-betul masuk dalam kategori kalau di kami namanya mustahik, masuk fakir atau miskin. Nah, jadi mulainya dari situ. Jadi kami berbasis data, bukan kemudian tiba-tiba kami ngambil siapa gitu, enggak. Jadi di samping kami itu bekerja sama dengan dinas, kami juga biasanya bekerja sama dengan perangkat yang lebih bawah. Jadi mulai camat dan jajarannya, kemudian desa atau kelurahan dan jajarannya. Jadi kami kalau mau menentukan seseorang masuk dalam program pengentasan, itu kami berdampingan dengan di kelurahan biasanya kesos ya. Nah, jadi mulainya di situ. Kalau data orang yang mau kita jadikan objek penerima manfaat itu sudah ketemu, kami asesmen, nah baru programnya kami akan evaluasi. Dia butuhnya apa? Kalau dia berdagang, maka kami punya program yang namanya Zakat Entrepreneur Community, ZEC. Ya. Zakat Entrepreneur Community. Jadi yang sudah kami lakukan, contohnya di Kelurahan Mahulu, kami berikan rombong untuk UMKM, tapi harus dalam bentuk komunitas, 10 orang. Kemudian kami dampingi. Itu satu. Kemudian sekarang ini yang sedang kami dampingi adalah UMKM pangan. Nah, kayak keripik, tole-tole. Ya. Nah, itu sekarang ini yang sedang kami lakukan, sudah selesai asesmen, itu ada di 5 desa. Di Kecamatan Tenggarong, ada Tenggarong Seberang, ada Teluk Dalam, ada Maluhu tadi. Maluhu atau Mahulu, Pak? Maluhu. Maluhu. Ada yang di Mangkurawang, Bawah Tebu, ada yang di Jahap. Di Jahap itu kumpulan pengajian ibu-ibu ya, yang kita akan dampingi karena di sana mereka buat kue. Nah, itu masuk di dalam yang namanya program kami Zakat
Entrepreneur Community. Jadi nanti ada modal yang kami berikan, kami dampingi, bahkan untuk kayak kemasan tole-tole, tole-tole ya, bukan tole-tole ya. Nah, itu nanti kami sampai insya Allah pada tingkat kemasan tuh. Nah, kalau yang sudah berjalan, kami berikan dampingan itu ada di Mangkurawang. Di Mangkurawang itu ada seorang ibu buka warung Padang, mohon maaf terlilit hutang 21 koperasi. Oh ya. Lalu Pak? Sejumlah 27 juta. Ini sebagai contoh ya. Akhirnya kami dampingi, kami panggil semua koperasinya, kami tutup hutangnya, kemudian kami berikan pendampingan. Sehingga usahanya bisa berjalan lagi. Oh, seperti itu Pak ya. Kalau boleh tahu, kalau kayak gitu tuh Pak, apakah termaksud, mohon maaf ya, kalau yang terlilit, kata Pak tadi, terlilit hutang ke koperasi itu kan, rasanya itu kan nggak mungkin semua ketahuan nih berapa orang. Nah, jadi ibu ini masuk ke datanya Bapak ini lewat apa nih Pak? Apakah lewat dari lisan kah atau dari pengaduan atau tertulis seperti apa gitu? Jadi itu terjadi di tahun 2000, di awal kami 2022 akhir ya. Ibu ini datang dengan anaknya karena dengar Basnas. Ya kalau ibu-ibu pasti nangis-nangis gitu ya. Kemudian keluh kesah, betul kami coba asesmen, ternyata betul terlilit 21 koperasi. Tapi masuk ke 27 juta. Oh, tapi beliau ini masuk ke apa nih Pak? Kalangan. Nah, kalau di mustahik atau golongan yang berhak mendapat zakat namanya gorem ya. Gorem yang berutang karena memang dia kepepet untuk kebutuhan dasar. Gitu. Itu bisa masuk. Akhirnya kami dampingi berjalan. Setelah dia menghasilkan, dia harus menyisihkan infak. Nah, itulah yang kemudian diberikan pada kami. Ini alhamdulillah tetap berjalan sampai sekarang. Ada lagi program unggulan kami yaitu Zakat Community Development. Zakat Community Development itu basisnya petani sawah. Ada 2 tempat, di Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dan di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman. Jadi ada kelompok tani dicari, kemudian kami asesmen, kalau bisa masuk dalam kategori fakir atau miskin, maka kemudian kami berikan modal. Sejak dari benih, biaya tanam, sampai kepada panen. Bahkan hasil panennya kemudian kami beli. Oh, seperti itu Pak ya? Ya, kami beli. Jadi gabahnya kami beli. Dengan harga di atas harga pasar. Tahun yang lalu Sidomukti musim tanam pertama harga gabah di pasar 9.000 kami naikkan 100. Yang musim tanam kedua, sudah musim tanam kedua itu 8.000 kami naikkan 8.100. Ternyata dari sini alhamdulillah pendapatan petani yang tahun lalu itu kalau 3 bulan gitu ya, 3-4 bulan itu dengan harga 9.000 lebih itu mereka bisa sampai 2 sampai 3 ton per hektar. Kalikan 9.000. Berarti kalau 3 ton kan sudah 27 juta. Iya, betul Pak. Nah, itu sudah jelas itu. Dan itu memang kami kuncinya adalah hasil panennya kami pastikan untuk dibeli. Nah, dari beras atau panenan padi, gabah, itu kemudian kami kemas menjadi kemasan beras 5 kiloan. Nah, di sini dari ZCD budidaya padi masuk ke program yang berikutnya. Kami punya yang namanya ZMart. ZMart. Oh, tentang pemasaran. Zakat Mart. Kami punya minimarket yang ada di Kampung Baru di depan Masjid Sajid. Jadi minimarket ini pemiliknya, pemegang sahamnya adalah mustahik. Mustahik dari jamaah masjid. Kami asesmen, masuk kategori miskin, kami berikan jatah
Zakat masing-masing, duitnya dikumpulkan, kemudian didirikan minimarket. Kami dampingi. Beras dari petani tadi dijual kepada Zmat. Nah, yang ketiga, karena ini kami itu sebenarnya membuat ekosistem zakat. Pengentasan kemiskinan kami itu kerangkanya adalah membuat ekosistem zakat. Ya, Pak, ya. Dari beras yang dijual di Zmat itu kami punya program namanya sembako rutin bagi asnaf mustahik lansia dan dalam kategori miskin. Jadi beras yang di Zmat tadi kemudian kami beli oleh Basnas untuk dijadikan paket sembako. Betul, Pak. Jadi berkesinambungan, Pak. Betul. Jadi cycle ya. Iya. Ada cycle-nya. Kami lagi kemarin sedang kita diskusikan bagaimana supaya beras ini nanti bukan hanya untuk miskin, tapi juga untuk santren. Sehingga kalau orang itu berinfak membelikan beras, itu dia sebenarnya membantu tiga pihak. Pihak petani yang nanam, mustahik yang punya Zmat, dan mustahik yang diberikan sembako beras itu. Kami nanti insya Allah akan segera launching namanya sedekah 3 in 1. Oh, sedekah 3 in 1. Sedekah 3 in 1. Nah, itu pola yang sekarang ini sedang kami rintis dan sudah berjalan walaupun belum mapan secara 100%, karena program rekayasa sosial, rekayasa jamaah masjid itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tapi polanya sudah kelihatan. Gitu, Pak, ya. Nah, itu program pengentasan kemiskinan yang sudah dan sedang dan terus insya Allah akan kami masih jalan. Proses, Pak, ya. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah. Kayak di Situ Mukti itu sudah 2 kali musim tanam. Zmat sudah berjalan sejak Desember 2023. Program sembako rutin itu sejak Januari 2024. Sebulan 300 sembako. Seharga 350.000. Luar biasa, Pak, ya. Baik. Itu gambaran programnya. Ya, programnya. Betul. Baik, mungkin kita tahan lagi, Pak, ya. Kita akan jeda dulu dan kita akan jeda sebentar, saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Alternatif Akademi di PKTV Grece Beneh. Baik, kita mungkin langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada di studio, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan, teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ashari, wartawan muda di Alternatif.com. Mungkin sini saya langsung ke pertanyaan saya, Pak. Ini kan di Kukal ini kan termasuk besar, ada 20 kecamatan. Mungkin bagaimana nih cara Basnas untuk mengakses 20 kecamatan ini? Tadi kan saya dengarkan hanya ada beberapa yang lingkupnya dekat dengan kota. Nah, bagaimana yang dari jauh, misalnya dari Tabang? Terus yang menarik tadi, Pak, tentang goring tadi. Goring. Ya. Kayak apa sih, kategori orang yang berhak menjadi goring, Pak? Misalnya mungkin saya menyamai hutang ya, Pak. Nah, misalnya, Pak. Saya ini nggak bisa bayar nih. Apakah saya termasuk goring? Ya. Cukup itu aja. Mungkin langsung aja dijawab, Pak, ya. Baik. Biar nggak banyak ditumpuk kan kelupa gitu. Langsung saja, Pak, bisa dijawab. Jadi terkait dengan bagaimana Basnas Kukar itu bisa mengcover seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling ya luasnya kan 27.000 km persegi ya. 20 kali Solo. Jadi yang pertama seperti tadi saya sampaikan bahwa kami bekerja sama itu dengan mulai dari OPD ke kecamatan sampai tingkat desa. Nah, untuk prioritas di periode ini terus terang sesuai dengan arahan Pak Bupati pada saat kami dilantik, kami itu memang memprioritaskan di mana kantor itu berada.
Karena waktu itu kami kantornya ada di Masjid Agung, maka Kecamatan Tenggarong menjadi prioritas. Tahun 2023 hampir 40% penyaluran itu ada di Kecamatan Tenggarong. Begitu April kemarin kami pindah di Tenggarong Seberang, maka sekarang Tenggarong Seberang itu menjadi salah satu juga prioritas. Tidak meninggalkan kecamatan-kecamatan lain. Contoh, Kecamatan Tambang, tahun lalu kami berikan yang namanya sembako rutin di bulan Ramadan untuk PAH. Di Kemenak itu kan ada penyuluh agama, tapi yang honorer. Nah, itu kami titipkan kepada kepala KUA. Kami minta datanya. Kalau PAH itu kan pasti THL lah, pasti di bawah UMR. Nah, itu kami masukkan. Dititipkan 20 teks sana. Nah, kalau seingat saya yang dititipkan itu hanya yang Tabang, Mas. Kalau kayak Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Muara Wes, Muara Munteh, itu kami masih mampu saja untuk mendistribusikan. Walaupun pasti kami atur waktu ya, tidak mungkin kemudian tiba-tiba gitu. Hal yang mungkin juga perlu saya gambarkan adalah kalau kebakaran. 300 juta tahun 2023 tidak kurang kami itu keluar uang untuk kebakaran, Mbak. Dan mayoritas itu justru di Kecamatan Tenggarong. Nah, itu kalau kayak ke Sebulu masih kami datang sendiri. Kemarin Kembang Janggut kami datang sendiri, Pak. Mas. Jadi untuk yang masih bisa dijangkau kami akan turun sendiri. Nah, kalau terkait dengan ghorim, jadi ghorim itu ghorim itu orang yang berhutang. Di dalam SOP Basnas itu yang pertama bahwa dia berhutang untuk kepentingan agama. Jadi misalnya Mbak Dini jadi pengurus masjid, masjidnya butuh uang untuk bangun, kemudian Mbak Dini itu berhutang kepada siapa, menggadaikan sertifikat misalnya. Nah, hutang itu bisa di-cover oleh zakat. Atau orang yang berhutang karena kebutuhan dasar. Nah, kalau ibu tadi itu lebih karena dia usaha. Maka masuknya di entrepreneur. Entrepreneur ya. Nah, jadi bukan tiba-tiba hutang kemudian hampir 80-90% ASN itu berhutang, Pak. Dikukat itu. Iya betul, Pak. Tapi dipotong nggak ini? Iya. Jadi kalau ngomong berhutang, ya pada saat kami sosialisasi kepada ASN itu pasti semuanya ngomong, Pak kami semua berhutang. Apakah masuk ghorim itu? Nggak bisa. Ada kriterianya dalam asesmen. Jadi gitu. Jadi nggak sembarang-sembarang aja sembarang. gitu, Pak. Di asesmen dulu sesuai dengan SOP-nya. Betul. Gimana, Mas? Terjawab? Iya. Banyak-banyakan ke Basnas aja. Iya. Baik. Sudah terjawab, Mas ya? Kenapa nggak di Basnas kecamatan-kecamatan ini? Oke. Terjadi kan lebih mudah gitu. Ya. Jadi kalau dulu pakai undang-undang yang yang tahun 99 memang ada yang namanya Bas Kecamatan. Tapi dari sisi efektivitas terkait dengan, karena gini Mas, bedanya Basnas dengan lembaga yang lain adalah kami itu ada audit keuangan dan audit syariah, Mbak. Jadi kami itu bukan hanya audit keuangan, ada audit syariahnya. Ternyata kalau sampai tingkat kecamatan, kecamatan itu lebih banyak teknis. Kalau didorong untuk audit keuangan dan syariah itu berat. Makanya di regulasi Undang-Undang 23 2011, Basnas itu hanya sampai tingkat kabupaten. Nah, di kecamatan ada yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu tangannya dari Basnas, tapi tugas dia hanya mengumpulkan. Kalau mau melakukan pendistribusian, dia harus mohon pada Basnas. Kami bisa memberikan tugas pada UPZ untuk membantu penyaluran.
tapi tanggung jawab tetap di Basnas. Basnas. Jadi ada Mas, seluruh kecamatan di Kukar ada namanya UPZ-nya, unit pengumpul zakatnya, dan bisa mewakili Basnas untuk menyalurkan sampai tingkat desa. Ya. Bagaimana Mas? Cukup, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulwan Firman Murtada, karyawan dari Grid Alternatif statusnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Syafiq. kita, Pak. Ini kan yang sudah berkali-kali kita sampaikan kan, bahwasanya memang untuk tahun ini Basnas itu menargetkan ketika memberikan suatu bantuan kepada salah satu pihak atau kepada masyarakat, itu menyesuaikan ibaratnya dengan kebutuhan dari masing-masing orang yang dibantu itu. Ya, penerima manfaat. Penerima manfaat itu ya kan. Nah, jadi bagaimana sih cara Basnas itu sendiri untuk menjaga keseimbangan keuangan kayak gitu, apalagi dalam membantu masyarakat yang kita ketahui kebutuhannya itu berbeda-beda kayak gitu. Betul. Nah, apakah pernah ada terkendala di situ, Bang? Oh, Nah, ini ya. Baik, terima kasih Mas Uwan. Silakan Bapak Ya. dijawab. Jadi saya tadi sudah ngomong bahwa di Basnas itu agak berbeda dengan lembaga yang lain karena kami punya yang namanya audit syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi di Basnas itu harus jelas duit ini duit zakat atau duit infak. Ya. Nah, kalau duit ini zakat, maka penerimanya harus sesuai dengan 8 asnaf, 8 golongan mustahik. Tapi kalau duit infak, maka dia itu bisa lebih fleksibel. Itu satu. Yang kedua, di Basnas sekarang ini prioritasnya adalah asnaf fakir dan miskin, Mbak. Jadi prioritas itu masih fakir dan miskin. Jadi 70% duit Basnas itu penyalurannya kepada fakir dan miskin. Sehingga kami yang ngaturnya di situ. Prioritas 70-an% sudah kita di dalam kami namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan, setiap paling lambat itu bulan Oktober tahun sebelumnya itu sudah disahkan. Dan mohon maaf, perlu diketahui juga bahwa seluruh perencanaan kami itu online dengan Basnas RI. Jadi penentuan RKAT itu disepakati di Rakornas. Nah, jadi sudah ada itu. Nanti tahun ini zakat berapa, infak berapa, zakatnya juga ada beberapa, infaknya juga ada berapa. Maksudnya itu gini, ada zakat itu zakat perorangan, ada zakat perorangan lewat OPZ, ada zakat badan. Infak juga begitu, ada infak perorangan, ada infak badan, ada infak tidak terikat, ada infak terikat. Jadi karena syar'i itu jadi kotak-kotaknya itu sedemikian sudah dirancang sejak dari RKAT awal. Nah, keputusan di Basnas itu pengambilan keputusannya ada di pleno 5 orang. Nah, kalau semua sesuai RKAT maka tidak ada masalah. Dan itulah yang kita selalu berusaha sesuai dengan RKAT. Yang ditanyakan tadi adalah pernahkah kita kekurangan dana di dalam melaksanakan program? Nah, jadi saya harus ngomong, biasanya target pengumpulan kami itu tidak akan tercapai sesuai dengan RKAT. Contoh, tahun 2023 kami itu RKAT-nya 8M, tapi hanya 2,8. Itu kami sesuaikan secara persentatif. Jadi disesuaikan, tidak kemudian ngawur gitu ya, enggak. Tetap secara persentatif disesuaikan dengan RKAT. Demikian juga tahun ini target kami itu justru turun. Kami realistis 6 miliar. Sampai hari ini kami sudah 3,5.
harapannya 4 bulan, 3 bulan terakhir itu paling tidak ada 1,5 miliaran yang bisa masuk pada kami. Itu selalu kami berpatokan pakai RKAT, kemudian disesuaikan dengan persentase dari masing-masing program. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai bulan ini, belum ada kesulitan terkait dengan dana zakatnya kurang, dana infaknya. Biasanya kalau terpaksa harus dana zakatnya kurang, masih bisa. Kalau dana zakat kurang, kita pinjam dari rekening infak. Tapi kalau infak kurang nggak boleh dari zakat, Mas. Iya, karena zakat itu sudah ada aturan ketat, Pak, ya, betul. secara Islam. Nah, jadi begitu, Mas, yang selama ini berjalan. Baik, sudah terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Silakan, Mas. Saya mau bertanya tadi. Mas Fauzi. Pembahasan ini sangat menggelitik saya. Haruskan saya bertanya yang lain. Yang pertama terkait mengenai masalah muzaki, Muzaki. Berzakat. Kita ini kan tahunya bahwa kalau mau zakat di akhir di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan. Ya. Di situ aja gitu. Nah, di Basnas ini gimana? Apakah bagaimana nih orang masyarakat biasa nih mau berzakat? Caranya itu gimana? Gitu. Okay. Dan kriterianya dia mau berzakat itu apakah di bulan Ramadan saja atau gimana tadi? Atau apakah melalui infak seperti yang disampaikan tadi? Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai masalah tema kita ya. Masalah pengentasan kemiskinan. Sejauh apa peran Basnas ini merealisasikan program untuk menurunkan angka kemiskinan atau menghilangkan angka kemiskinan sendiri? Capaian-capaian ini apakah sukses atau belum? Nah, ya. Belum. Dua itu aja. Baik, yang pertama terkait dengan muzaki, munfik, itu seharusnya berzakatnya kapan? Terus bagaimana caranya kalau mau berzakat ke Basnas? Yang pertama ini yang memang tugas Basnas juga mensosialisasikan. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita itu yang tahunya kewajiban zakat itu hanya zakat fitrah. Ya, seorang muslim itu dianggapnya hanya zakat fitrah. Padahal ada zakat juga yang wajib, namanya zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat harta itu terdiri dari berbagai macam. Ada zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat pertambangan, zakat perdagangan, peternakan. Nah, di literasi ulama yang lama, namanya ulama salaf ya. Kalau yang baru kan kholaf namanya. Ulama salaf itu memang tidak disebutkan yang namanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Walaupun zaman Rasulullah dulu sebenarnya sahabat sudah melaksanakan itu. Kalau dia berdagang, ada penghasilan, sisihkan 2,5%. Pakai patokan nisabna namanya, batas seseorang punya kekayaan wajib berzakat, nisab namanya, itu biasanya pakai 85 gram emas. Nah, dulu sudah, tapi tidak disebut dengan zakat profesi atau zakat penghasilan, masih zakat perdagangan. Nah, mulailah yang namanya Yusuf Qaradawi. Jadi Yusuf Qaradawi itulah yang kemudian mensosialisasikan yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu kita coba bandingkan. Zakat pertanian itu kalau seseorang menanam padi 3 bulan, 4 bulan panen, kalau dia sawahnya itu diairi secara teknis, maka dia zakatnya 5%. Kalau tak ada hujan 10%. Langsung. Kita bandingkanlah dengan dokter. Masuk dokter sekali gini berapa itu? Semalam praktek 1 juta. Sebulan dia praktek 20 hari sudah 20 juta. Itulah yang kemudian Yusuf Qaradawi mensosialisasikan, merilis yang namanya zakat
profesi atau zakat penghasilan. Nah, kalau sudah ngomong zakat penghasilan, itu berbeda dengan zakat fitrah yang di bulan Ramadan. Beda dengan zakat emas yang harus setahun 85 gram. Beda dengan zakat perak. Beda zakat perdagangan yang harus dihitung setahun. Seperti zakat pertanian. Contoh zakat penghasilan ya ASN. ASN sudah pasti tiap bulan terima gaji. Maka dia sebaiknya potongan zakatnya tiap bulan. Walaupun perhitungan nisab, batas dia wajib zakatnya itu hitungan setahun, yang biasa disebut dengan haul. Ya, jadi hitung dulu, misalnya patokannya sekarang 85 gram emas, misalnya harga emas itu 1 juta, berarti orang yang berpenghasilan 85 juta setahun, dibagi 12, sekitar 6,7 juta per bulan, itu sudah wajib berzakat. Berapa? Ya 6,7 kali 2,5%. 170-an ribu. Bayarnya kapan? Bayarnya bulanan, setiap mendapatkan gaji. Dalil aklinya, dalil pikirannya, orang dipotong 170 tiap bulan itu lebih merasa rela daripada dikumpulkan setahun. Setahun 2 juta, mikirnya setengah mati. Dipotong tiap bulan, 170, masih rela. Pulsa berapa setiap bulan? Lebih dari 100. Tapi begitu dikumpulkan 2 juta setahun, aduh, mengeluarkan 2 juta itu beratnya setengah mati. Itu. Jadi, bulanan untuk zakat profesi. Nah, kalau ke Basnas, karena sebagai lembaga pemerintah, kami bisa dengan banyak cara. Mulai pertama langsung datang kantor, yang kedua kalau kayak di dinas kami jemput datang, telepon, kami datang ambil beberapa dinas. Sekarang kami sudah ada rekening semua bank. Kalau infak tinggal kris, kami beberapa sudah bekerja sama dengan counter, ada Ayam Setia, ada Kebab Kota Raja, ada Eka Bake Buket. Ini lagi kami tambahkan lagi beberapa counter yang akan kerjasama dengan kami, sehingga akses untuk berzakat dan berinfak ke Basnas itu semakin mudah. Jadi sekarang ada kecenderungan yang sudah kami amati dengan adanya dengan Ayam Setia dan Kebab Kota Raja itu, infak kita sehari itu sudah masuk misalnya 2-3 orang, walaupun hanya 2.000, 5.000 gitu. Lumayan Pak ya. Lumayan. Kumpulkan. Seminggu 100-200 ribu. Iya. Itu sudah itu. Itu dari Ayam Setia dengan Kebab Kota Raja. Jadi kalau mau lewat Basnas, aksesnya sudah bermacam-macam. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi? Terkait tentang apa saja nih Pak yang udah pencapaian dari Basnas dalam pengentasan kemiskinan. Ya. Jadi kami itu kalau punya target nggak mulu-mulu. Kayak misalnya yang ZCD. ZCD itu program kami, petani yang tadinya belum berinfak, begitu hasil panen kami beli, itu tim kami datang salaman langsung, potong 5%. Kalau masuk nisab zakat, kalau tidak masuk nisab maka dia infak. Muzaki atau munfik orangnya. Itu yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah kalau yang di situ Mukti itu hasilnya ya sekitar 2,5 sampai 3 ton per hektar. Kemarin kali 9.000. Kalau sekarang kali 8.000. Berapa duit itu? Aparat desanya aja, ternyata petani itu duitnya banyak kalau pas panen. Karena ternyata gajinya aparat desa masih di bawahnya petani kalau 4 bulan ya. Iya. Kalau 9 aja kali 3 ton, 9.000,
kan sudah 27 juta 8, ya 24. 24 untuk 3 bulan. Nah, 8 juta jadi per bulan. kelompok-kelompok kecil, Mas. Kalau kami ngomong sudah berapa sebenarnya, pengumpulan kami hari ini baru sampai 3,5 miliar. Jadi masih belum bisa ngomong apa namanya 1.500, 100 enggak. Ya 10, 20, 30, tapi trennya insya Allah semakin hari semakin naik. Target kami mengubah mustahik jadi munfik dulu. Kalau sudah munfik baru jadi muzaki. Dan itu sudah berjalan terus. Dan trennya naik. Yeah. Gimana Mas Oji? Apakah sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Silakan. Senior ini. Senior. Silakan, Bang. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 menit duduk sudah ditembak ya. Tapi karena sudah terbiasa kan ditembak, jadi memang siap tidak siap pasti siap. Tadi saya ngelihat temanya ini gini, Ustaz Safiq. Saya kan pernah sebelum ini kan saya cerita dengan Koji, ini ngeri nih temanya ini Basnas dalam mengentaskan kemiskinan. Itu kan ngeri. Responnya sih biasa aja gitu. Kalau dalam hati saya sih sampai kiamat pun Basnas tidak bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Sampai kiamat pun Basnas tidak bisa mengentaskan kemiskinan karena emang jangankan Basnas gitu loh, pemerintah aja tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Karena syarat kemiskinan itu kan penyebab kemiskinan itu macam-macam. Misalnya penyebab kemiskinan itu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu BPS, misalnya berpenghasilan keluarga berpenghasilan 600.000 per bulan, itu termasuk orang miskin. Gitu. Pantas saya tidak pernah dibantu sembako atau apa karena gaji saya ya sekitar hampir 700.000 kan, makanya tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Jadi dianggap pemerintah itu saya masih kaya karena di atas 600.000 pendapatan. Gitu. Nah, terus belum lagi ada persyaratan lainnya, misalnya tidak punya rumah, jamban tidak sehat gitu kan atau apa, itu bla 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 bla, itu persyaratan jadi nisbi gitu loh untuk mengentaskan kemiskinan. Terus ada lagi persyaratan di luar itu penyebab kemiskinan itu ada yang macam-macam, ada yang judi online, ada yang malahan yang terbaru ada keseringan beli air galon itu juga bisa menyebabkan kemiskinan kata peneliti ekonomi, ada yang juga mantan menteri keuangan gitu lah, sering beli air galon juga menyebabkan kemiskinan. Jadi akan sulit juga ketika Basnas itu untuk mengentaskan kemiskinan, apalagi yang tadi disampaikan Bang Safiq itu angkanya baru 3,5 miliar gitu kan pencapaian. Kayaknya sih ini persoalan klasik bagaimana menumbuhkan kesadaran orang mau membayar zakat, karena harus disadari juga siapa tahu aja gitu kan, misalnya sasarannya itu tukar, siapa tahu aja memang yang menjadi sasaran untuk kan pertama ya sebelum menyasar petani, minta maaf tapi itu kan ASN yang jadi ini. Nah ternyata ASN ini juga masih ragu membayar pajak dalam arti gini, kan juga mereka sudah dapat PPh, kena potong PPh setelah kegiatannya, misalnya dia pindah kegiatannya, gaji atau apa, dia juga sudah dapat potongan pajak kan, gitu kan. Dan bisa jadi potongan pajaknya itu lebih besar daripada potongan Basnas gitu loh, lebih besar. Sehingga ASN itu malas untuk membayar zakat itu kan, karena potongan negara, pajak negara itu lebih besar daripada potongan Basnas. Kecuali potongan pajak negara itu lebih kecil, kemungkinan ASN itu akan mau membayar
itu membayar zakat lebih besar lagi. Jadi saya cuma melihat ketika masih ada orientasi itu ASN itu masih terbebani dengan potongan pajak negara yang terlalu besar, itu kan saya pesimistis gitu kan, misalnya Basnas ini akan capaian target itu bisa betul kayaknya agak berat, mungkin butuh waktu tahun gitu kan. Daya mengumpulkan sanggup sampai 20 miliar sampai 25 miliar itu mungkin akan berat dalam waktu 3 tahun terakhir gitu. Jadi kembali lagi ke tema gitu kan, bahwa Basnas itu bisa mengentaskan kemiskinan itu tidak mungkin bisa mengentaskan kemiskinan. Saya cuman mengapresiasi kinerja Basnas yang selama ini ada juga yang memberikan sembako atau apa kan, karena memang ada beberapa arahan dari Bupati, coba Bang Basnas ikut berperan gitu kan, bagaimana mengurangi beban kemiskinan di Kukar, bukan mengentaskan kemiskinan, tapi mengurangi beban kemiskinan di Kukar gitu kan. Makanya ada beberapa program yang dilakukan oleh Basnas. Ya, mungkin kedepannya butuh terobosan yang lebih kita diskusikan kembali gitu kan, tentang peran Basnas ini, karena beberapa lembaga ini sudah pada mulai bergerak, ayo mengentaskan kemiskinan, cuman saya bingung gitu kan, kok angkanya juga nggak turun-turun juga gitu kan, padahal sudah banyak bergerak gitu. Mungkin itu masukan saja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu, tadi mungkin agak terlambat datang. Jadi tadi kan kami sudah sampaikan bahwa yang sedang dilakukan oleh Basnas di Kukar itu sekarang adalah membuat ekosistem bagaimana pemberdayaan zakat, yang tadi sudah mulai dari petani, kemudian ke minimarket, kemudian ke sembako, itu betul-betul menjadi siklus itu ya. Nah, dan tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kami memang tidak berani muluk-muluk. Ya, 10-20 orang yang tadinya tidak pernah berinfak, sudah mulai berinfak setiap panen, bagi kami itu sudah kemajuan yang besar. Apalagi kalau nanti masuk kepada tingkat muzaki, zakat itu. Jadi itu, kemudian kalau ditanya kepada saya, apakah saya masuk orang yang memakai aliran mungkinkah kemiskinan itu dihilangkan di dunia ini? Bisa, tapi setelah itu kiamat. Iya, kenapa? Dalam sejarah riwayat menyatakan ada satu kondisi di mana dulu masyarakat itu tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Mereka bingung. Kenapa? Karena pemerataan kesejahteraan sudah betul-betul tercapai. Nah, tapi kalau ada ibadah infak, zakat, sedekah, itu berarti harus ada mustahiknya. Sehingga saya termasuk penganut paham bahwa kemiskinan itu selama belum mau kiamat belum bisa dihilangkan. Dikurangi bisa, dikurangi. Tapi kalau dihilangkan nanti ibadah zakat dan infaknya jadi nggak bisa jalan. Iya kan? Iya, kan logikanya begitu. Ya, jadi gitu. Bagi kami itu sekali lagi kalau terkait dengan kemudian mengubah orang tiba-tiba menjadi apa namanya muzaki, tidak, memang bertahap. Kemudian terkait optimisme atau pesimisme Basnas terhadap kontribusi kepada pengentasan kemiskinan, saya agak berbeda dengan beliau. Kami masih sangat yakin bahwa pencapaian 20-25 miliar itu insya Allah akan bisa dicapai 2-3 tahun mendatang. Bisa dicatat. Bisa, Pak. Ya.
Kalau saya boleh declare di forum ini, pada saat kami masuk tahun 2022 April, pengumpulan kami itu bulan Januari, Februari, Maret itu di angka 23 juta per bulan. Begitu kami masuk, alhamdulillah, April, Mei, Juni itu sudah 50 juta. Setelah itu naik 75 juta, di akhir tahun itu sudah 100 juta per bulan. Nah, di tahun 2023 sudah masuk angka 150 juta. Makanya di tahun 2023, dari tadinya 850 juta di tahun 2022, kami bisa 2,8 miliar. Di tahun ini, target kami 5 miliar. Sudah tercapai 3,5 miliar. Alhamdulillah, kami itu banyak kemudahan dari yang di atas. Alhamdulillah Pak ya. Mungkin contoh aja deh ya, contoh. Tahun 2023 Mbak, Desember itu tiba-tiba ada sebuah perusahaan ngirim zakat 2,8 miliar. Masya Allah. Banyak banget itu Pak zakatnya. Tapi karena harus dikembalikan 1,8 ke rekening salah satu direkturnya, nggak boleh di SOP Basnas. Maka yang 1,8 kami kembalikan. Yang kami kelola hanya 1M. Makanya itu 2,8. Di tahun 24, boleh percaya. Kami sendirinya percaya. Kami mengkonsolidasi, mengkoordinasi dana kurban dalam jangka waktu 3 minggu, dan dapat 1,4 miliar. Dana kurban. Masjid-masjid di sekitar kecamatan Mularon saja. 3 minggu dapat 1,4 miliar. Susah cara mikirnya kami. Tapi itu kejadiannya. Terakhir, potensi zakat di Kukar itu 1,6 triliun. Dan potensi terbesarnya bukan di ASN. Potensi terbesar ada di pegawai perusahaan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke, tapi Bupati yang akan support dengan membuat surat kepada seluruh perusahaan untuk menjalankan Perda nomor 3 tahun 2024. Jadi salah satu keberadaannya adalah kalau mereka pajak sudah ditarik ke pusat, apa-apa tarik ke pusat, tolong zakat pegawainya yang muslim itu diberikan ke Basnas. Dan potensinya sekitar 800 miliar. Pegawai Perusahaan. Kami nggak muluk-muluk lagi-lagi. Berdoa pada yang kuasa. 20-25 M sebelum 2027 bagi kami itu sudah pencapaian yang Luar biasa, baik. Jadi kami masih optimis. Mudah-mudahan menjadi optimis juga. Karena nggak disangka-sangka Pak ya kalau zakat itu, kata orang kalau kita sering berzakat itu insya Allah rezeki kita juga bakal ngalir terus, bakal dilipat gandakan kata orang Pak ya. Tapi bukan kata orang sih Pak ya, dalam Al-Quran pun juga ada banget tuh. Kalau berinfak itu akan digandakan. Iya. Tambah lagi Mbak ya, supaya untuk memberikan informasi. Boleh. Jadi potensi infak di Kukar kami itu sudah pernah melakukan survei kecil-kecil. Ada sekitar 800-900 masjid, potensinya setahun itu 90 miliar. Infak masjid di Kukar itu 90 miliar. Potensi korban di Kecamatan Tenggarong saja sekitar 300 ekor kali 20 juta itu 6 miliar baru Kecamatan Tenggarong. Satu korban Idul Adha itu kita punya 20 kecamatan, berarti potensi korban kita itu bisa lebih dari 100 miliar. Kami ini kan tugasnya hanya mengkoordinir supaya zakat, infak, uang-uang yang beredar secara keagamaan di masyarakat itu bisa tercapai. Jadi insya Allah kami sangat optimis dengan bantuan yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah berulang kali kami diberikan kemudahan-kemudahan yang tidak
disangka-sangka. Iya Pak ya. Baik, mungkin Bapak sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement nih Pak. Ya. Dari Bapak, silakan. Yang pertama, untuk seluruh masyarakat Kota Kartanegara, Basnas Kukar sekarang sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka penguatan Basnas yang kami harapkan dari seluruh masyarakat Kota Kartanegara. Mari manfaatkan kami sebagai lembaga pemerintah yang mengelola zakat, infak, sedekah untuk betul-betul dimanfaatkan supaya apa? Supaya dana-dana zakat, infak, sedekah masyarakat itu nanti bisa kami distribusikan, kami daya gunakan dalam kerangka kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kota Kartanegara. Jadi kami insya Allah siap menerima dan menyalurkan dengan tepat sasaran. Baik, terima kasih Bapak. Sangat seru banget ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah puas banget nggak? Atau puas aja? Tentang penjelasan oleh Bapak Syafiq tadi mengenai peran Basnas Kukar dalam pengentasan kemiskinan. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Hari ini kita telah banyak belajar tentang peran Basnas, apa saja programnya ya Pak ya, terus pencapaiannya apa-apa saja, dan tadi perbincangan tentang beberapa golongan yang berhak menerima itu gimana persyaratannya, apakah sesuai dengan SOP-nya atau asesmennya, seperti itu. Dan semoga yang telah disampaikan Bapak tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman yang di rumah dan di studio. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung rangkaian acara kita pada hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di studio dan seluruh pemirsa yang menyaksikan program Alternatif Academy. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kembali Bapak untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Syafiq. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak lancar terus dan sukses selalu untuk menjalankan program-program dari Basnas. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu nih, boleh? Oke. Ikan duyung makan sepat. Ngeri banget toh. Grece. Jangan suka menunda zakat, nanti Allah tunda rezekimu loh. Baik. Oh boleh, silakan Bapak, dibalas langsung sama Bapak. Silakan. Kalau ingat belanja ke mall, jangan lupa bayar zakat mal. Gereja. Oke. Baik. Saya Dini Okta selaku host pada hari ini. Jangan lupa saksikan Alternatif Academy di episode selanjutnya di PKTV Gereja Beria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.